Akhirnya kawan Bagot dapat juga nih KTP, bro. Kawan Bagot. Dia, aduh, ini ceritanya kocak ini soal dia nih. Kenapa? Waktu kemarin sempat nggak memperkuat U23 sama yang kualifikasi Piala Dunia gitu kan, dipanggil maksudnya dia di sana gitu kan. Netizen Indonesia menyerbu akun pribadi, mending kalau akun pribadi sampai ke akun klubnya gitu lah, Ipswich gitu kan. Dia bawa, lu nggak tahu diri lu, udah naturalisasi, bla bla bla, cuma ngincar Piala Dunia U20 lah, begitu tahu Piala Dunia U20 lu nggak bisa main, bla bla, udah macam-macam. Akhirnya dia bersuara bilang, bukan begitu bro, kan saja gitu kan, bukan begitu bro, gua pengen aja, cuma memang benar tadi kita ngomong gitu kan, jadwal kompetisi di Eropa nggak bisa sembarangan dia ninggalin klubnya gitu kan. Ya, akhirnya ketika memang dia bisa pergi dengan sekarang ada FIFA friendly match gitu kan, ya dia jalan gitu kan, udah dapat KTP-nya gitu kan, nantinya dia serius gitu. Tapi lo lihat bagaimana bro, ini kita ngomong lebih luas lagi deh, naturalisasi nih bro, ini untuk kesekian kali, dimulai tahun 2010 ya, kalau kita ingat dulu Christian Gonzalez, pemain naturalisasi pertama zamannya Nurdin Halid gitu kan, waktu itu lolos sampai final gitu kan. Nah, kemudian 2012 ada tuh deretan pemain Belanda tuh, Toni Kusel, kemudian ada apa namanya, siapa? Ada satu Rafael Matimo. Bukan. Kalau itu oke lah, lumayan gitu ya, Toni Kusel, Rafael Matimo. Ada satu nih yang jadi Lord, Johnny van Beukering. Iya, gua nonton bro, karena gua kebetulan lagi tugas dinas tuh, di Piala AFF itu ya 2012, itu main di Malaysia gitu kan. Lu lihat di TV kan gedenya ya gede pada kalau dia badannya, proporsi badannya itu ideal gitu kan. Gue yang lihat dari dekat aja, buset, ini masih aktif jadi pemain bola nih, gitu kan. Ya gue bukan body shaming gitu kan. Ya pemain sepak bola, dia bisa main bola dan dia kan punya rekor bagus di level junior kan. Dia pernah membela timnas Belanda dan macam-macam gitu kan. Samir Nasri. Iya, bukan maksudnya body shaming juga, tapi artinya sepak bola profesional kan proporsi badannya beda gitu ya. Cuma satu bro, sepak bola tetap bisa main bagus walaupun badannya tambun. Idola gua, Diego Maradona. Maradona. Itu pun ketahuan doping. 94 masih inget nggak? Udah tambun banget main, itu pun doping. Bagaimana menurut lo dengan kembali lagi gitu kan, pola naturalisasi dipakai, ada dua nih, Victor Igbonebo juga main. Sebenarnya Mark Klok juga dipengenin Sintayong gitu kan. Tapi Mark Klok kan ternyata silsilah dan macam-macam, dia hampir sama kayak kasusnya Ezra Walian, jadi belum disetujui FIFA gitu ya secara resminya. Dia udah jadi WNI tapi dia belum bisa memperkuat Indonesia. Dan yang menarik juga, nah gue terakhir ini dulu, Sintayong juga bilang, gue sebenarnya pengen gue udah mengajukan banyak nama nih pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia yang bisa dipanggil ke Indonesia, tapi PSSI nggak memfollow up. Bagaimana menurut lo dengan banyaknya pemain naturalisasi? Ya, yang pertama kan gini, sebenarnya ironis gitu ya. Ironis ketika kita dihadapkan pada kenyataan pemain Indonesia untuk passing aja masih harus diajarin. Balik lagi ya, sedikit balik lagi. Harus diajarin itu. Pemain yang main di liga kita, pemain yang asli Indonesia gitu ya. Akhirnya apa? Kalau kita sambungin, nggak heran kalau akhirnya Sintayong itu minta supaya ada banyak pemain naturalisasi yang bisa main untuk timnas. Sangat mungkin Sintayong ini juga agak frustasi, dibebani target masuk ke final Piala AFF, tapi amunisinya untuk passing aja mesti diajarin lagi. Nah, akhirnya apa? Ya shortcut gitu. Shortcutnya apa? Cari pemain naturalisasi yang sangat mungkin kalau belajar main bolanya benar di luar sana, passing nggak perlu diajarin. Jadi tugas pelatih timnas di timnas itu bukan ngajarin passing lagi, tapi kepada strategi, taktik main gitu ya. Formasi, cara main gitu. Jadi bukan hal-hal dasar lagi. Lagi-lagi shortcut gitu kan. Nah, dan sebenarnya pola ini lanjut dulu. Ya, masalahnya kan apakah ini disetujuin atau enggak gitu kan ya. Terus gimana kita punya trauma lah, bisa dibilang kita punya trauma. Dari segitu banyak pemain naturalisasi, siapa sih yang sukses di timnas gitu ya? Iya. Bahkan kalau hanya di level klub aja ngapain gitu? Iya, dulu ada Sergio Pandik gitu kan, begitu hebat di Liga Australia gitu kan, dan dia pemain bukan kaleng-kalengan dari Belanda. Tapi begitu masuk timnas dicoba juga gagal gitu kan, nggak terlalu bagus gitu kan. Ya menurut gua sih dilematis sih bro, ya benar tadi shortcut. Tapi biar kita tahu juga kan,
bahwa aturan kewarganegaraan Indonesia juga susah ya, nggak sesederhana seperti membalikan telapak tangan di negaranya Sintayong, orang boleh punya 2 paspor. Di Indonesia kan nggak bisa, bahwa satu pemain A ketika jadi warga negara Indonesia dia harus cuma pegang 1 paspor gitu kan, nggak punya double kewarganegaraan. Dan ini yang mungkin membuat PSSI aduh nggak segampang itu bro. Mungkin kalau bisa ngomong son nggak segampang itu son gitu kan. Bahwa ya kalau gue mau naturalisasi aja kan mesti ada prosesnya, mesti tinggal secara tidak berturut-turut selama 5 tahun di Indonesia dan macam-macam gitu. Dan menurut gue sebenarnya naturalisasi ini juga kalau kita ngomongin ya baik ya buat shortcut tadi atau macam-macam. Tapi kan sebenarnya ya tadi lo bilang, gue sendiri bilang begitu banyak gitu. Kan sekarang juga jadi lucu, naturalisasi awalnya buat timnas gitu. Belakangan dipakai ngakalin bro. Gue berani bilang ngakalin gitu, ngakalin klub-klub tuh kurang asemnya tuh. Mereka menaturalisasi pemain dengan harapan bisa nambah pemain asing tanpa harus pakai aturan itu gitu kan. Dan akhirnya menyebar banyak pemain asing yang maksud gue berwarga negara Indonesia sekarang gitu kan. Ya kadang-kadang baru 1 tahun 2 tahun main di Indonesia udah jadi WNI gitu kan. Itu gue agak menyedihkan gitu kan. Jadi ternyata ini maunya apa sih gitu loh. Ini benar sih bahwa ya bolehlah kalau gue ya pribadi melihatnya bolehlah naturalisasi, tapi make sure bahwa kualitasnya jelas dan buat kepentingan jangka panjang. Artinya apa? Pemain-pemainnya masih muda gitu kan. Si Barbot ini kan maksud gua masih muda. Waktu pakainya masih panjang. Tapi kalau udah pemain umur buat 30 tahun, kemudian baru naturalisasi. Kemarin kan yang rame pemain kesayangan tuh Portes ditanyain, ditawarin, mau nggak lo jadi WNI? Dia jawab gitu kan, dengan dia jawabnya gini tuh. Bukan saya nggak tertarik dengan Indonesia gitu. Ini negara yang ramah gitu. Cuma kan pertanyaannya apa perlu kehadiran saya? Sementara kalian punya banyak pemain lokal yang bisa kalian berdayakan. Pemain yang ada sekelas Portes saja, yang usianya udah nggak usia ini lagi gitu, bukan usia muda kan dia sendiri ngomongnya, ini masih kesadaran. Ya, artinya menurut gua kita juga nggak bisa ya, seperti Filipina. Kalau Filipina wajar lah ya bro, kayak gitu ya. Atau Singapura gitu kan. Karena memang sumber dayanya kan sedikit. Kalau kita kalau mau ambil contoh lagi ya, yang misalnya yang naturalisasi yang tapi ya ampun masa jadi pemain naturalisasi. Lo inget nggak Herman Jumafu Epandi? Itu kan naturalisasi. Ini naturalisasi ya? Naturalisasi itu. Main di timnas juga enggak gitu kan. Dia juga sudah tua ketika dinaturalisasi. Guy Junior juga. Nah, ya Guy Junior. Ngapain dinaturalisasi kalau dengan pertimbangan dia udah lama main di sini. Nah, kita mesti selektif lah. Yang dinaturalisasi itu ya pemain yang lifetime-nya itu masih panjang, masih umur 19, 20 dan memang punya track record rekam jejak itu bagus gitu, bukan yang nggak jelas gitu akhirnya jadi mubazir kan di naturalisasi. Tapi kalau gua selain ngomongin naturalisasi yang masa pakainya masih panjang, kalau gua berpikir yang sebenarnya mesti beresin fondasi pembinaannya. Artinya gini deh, gua dari dulu bilang gitu, kita ngomongin juara, ujungnya nggak juara juga karena kita shortcut terus. Menurut gua gini lah, kita memang mesti berpikir bahwa benahin pembinaan, berstruktur macam-macam, puasa untuk berpikir juara paling nggak 5-10 tahun. Artinya setelah 5-10 tahun gitu kan, lo punya long term target gitu kan, baru lo kita ngomongin juara gitu kan. Oke lah kita udah ngebet banget pengen juara, tapi kan memang itu kan passing aja masih salah gitu kan. Ya ada yang harus diberesin gitu menurut gua. Kita beresin itunya dulu gitu kan. Jangan juara. Orang Jepang aja dia menargetkan 40 tahun untuk juara Piala Dunia gitu kan. Dia udah panjang gitu kan. Kalau 40 tahun lagi kita masih nonton nggak nih, bro? Iya. Panjang lah. Kita rock and roll lah. Nonton tapi udah pakai kacamata gitu, udah deket. Nah, hari gini aja gue ngeliat lo begini udah bingung gue. Udah pakai begini, aduh bacanya apa nih? Gitu kan. Nontonnya 15 menit doang, selanjutnya ngantuk-ngantuk gitu nonton, udah tua. Tapi makanya maksud gue kita nih kebanyakan lompat-lompat berpikirnya bro. Artinya pengen juara gitu kan, dicoba berbagai cara dengan shortcut gagal mulu gitu. Daripada itu kan mendingan kita mulai dari awal berpikir tidak juara. Sama kayak Vietnam sebenarnya. Vietnam 5 tahun nggak butuh waktu lama loh bro. Ketika dia habisin kejadian match fixing 2006 gitu kan, sebelum Piala Asia gitu kan 2007. Dia bilang, oh ini ada yang nggak beres sama ini gue. Dia benahin, sekarang udah jadi raja Asia Tenggara gitu loh, dan main di level Asia gitu loh. Ya menurut gue Indonesia masih berpikir sama seperti itu sih. Walau mungkin nggak mudah karena tekanan netizen juga gawat gitu. Gagal dikit langsung ganti ketua umum PSSI, ganti nih kayak gitu. Artinya memang dilema nih. Sisi lain gitu, ya memang menurut gue mesti ada kesehatian itu tadi sih mikir. Ya. Oke, ini udah cukup nih waktu kita nih.
Ganti acaranya, ganti acara. Ganti orangnya. Ganti orangnya, ngeselin. Ya udah, kita ya masih tetap berharap lah timnas Indonesia bisa dapat hasil bagus. Amin. Di uji coba di Turki, terus lanjut lagi ke Piala AFF. Mudah-mudahan bisa jadi juara. Ntar kita bahas lagi di halftime show berikutnya di bola.com, bola.net. Kalau mau baca, jangan lupa tetap jaga prosedur kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga. Semoga kita sehat. Sampai ketemu lagi dengan saya Erwin Fitriansyah, Led Zeppelin dan Nirvana. Terima kasih.